salaman na yan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman ingin memaparkan tugas kelompok dari mapel anggaran perusahaan dengan dosen pengampu Bu Gonima Sumroatun Aniyah SEMSIMM. Sebelum memasuki materi, terlebih baiknya memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing nama dan prodi. Silahkan. Saya Nur Hairudin dari prodi manajemen. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Nugroho dari prodi manajemen. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Marsga Putra dari prodi manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aqi Musyarof, prodi manajemen. Yang terakhir, perkenalkan, nama saya Maes Abdi Pratama dari prodi manajemen. Baik, untuk perkenalan kali ini kita langsung saja ke materinya. Silahkan. Anggaran perusahaan, konsep dan implementasi. Pengertian anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah rencana keuangan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Tujuan utamanya: 1. Mendukung pencapaian strategi perusahaan. 2. Menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. 3. Menjamin efisiensi penggunaan dana. Fungsi anggaran sebagai alat berencana, sebagai alat pengendalian keuangan, selanjutnya sebagai dasar evaluasi kerja. A few moments later. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Anggaran operasional mencakup biaya operasional sehari-hari. Anggaran investasi fokus pada aset tetap atau investasi jangka panjang. Yang kedua, berdasarkan waktu. Anggaran jangka pendek biasanya untuk 1 tahun ke depan, sedangkan anggaran jangka panjang meliputi periode lebih dari 1 tahun, 5-10 tahun. Berdasarkan yang ketiga, berdasarkan aspek penyusunan, anggaran statis meliputi periode lebih dari 1 tahun, 5-10 tahun. Sedangkan anggaran fleksibel disesuaikan dengan perubahan volume aktivitas. Yang keempat, jenis khusus. Anggaran kas fokus pada manajemen arus kas. Sedangkan anggaran produksi mengestimasi biaya produksi barang atau jasa. Anggaran penjualan proyeksi pendapatan dari hasil penjualan. Proses penyusunan anggaran. Yang ke-1, penetapan tujuan perusahaan, memastikan semua anggaran mendukung visi dan misi. Yang kedua, analisis data historis, melihat tren pendapatan dan pengeluaran sebelumnya. Yang ketiga, identifikasi sumber pendapatan, menghitung proyeksi pendapatan dari berbagai lini bisnis. Yang keempat, perhitungan beban dan pengeluaran, membagi menjadi biaya tetap dan variabel. Yang kelima, menyusun anggaran, melibatkan semua departemen untuk kolaborasi. Yang keenam, persetujuan manajemen, menyetujui anggaran final. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi, membandingkan realisasi dengan rencana secara berkala. Komponen anggaran perusahaan.
1. Pendapatan berupa penjualan, investasi, dan pendapatan lain. 2. Biaya tetap berupa sewa, gaji, dan amortisasi. Yang ketiga, biaya variabel berupa biaya produksi, distribusi, dan pemasaran. Yang keempat, anggaran modal berupa investasi dalam aset tetap, anggaran kas berupa pengelolaan arus kas. Yang kelima, anggaran kas berupa mengelola arus masuk dan keluar kas agar tidak terjadi defisit. Manfaat anggaran perusahaan. 1. Membantu perencanaan keuangan dengan lebih efisien. 2. Mengoptimalkan alokasi sumber daya perusahaan. 3. Mengurangi risiko keuangan sebelum terjadi. 4. Menilai efisiensi dan efektivitas operasional. 5. Mengarahkan fokus perusahaan pada prioritas strategi. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana. 2,000 years. Tantangan dalam penyusunan anggaran. 1. Ketidakpastian ekonomi, yaitu inflasi, fluktuasi nilai tukar, perubahan pasar. Yang kedua, kurangnya data valid, data historis yang tidak akurat atau tidak tersedia. Yang ketiga, perbatasan data historis. Yang keempat, perubahan regulasi, dampak kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya atau pendapatan. Yang kelima, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, yaitu realisasi yang sering kali berbeda jauh dari rencana. Later. Studi kasus contoh penyusunan anggaran perusahaan, grafik pendapatan dan pengeluaran, analisis kesenjangan antara anggaran dan realisasi. Contoh penyusunan anggaran perusahaan Telkomsel, target pendapatan 10 miliar, biaya operasional 7 miliar, keuntungan target 3 miliar. Grafik dan analisis perbandingan anggaran vs realisasi. Contoh visual grafik batang. Analisis penyebab selisih gap analisis. Ini monitoring berkala, adaptasi anggaran fleksibel untuk mengatasi perubahan. Just then. Strategi pengelolaan anggaran yang efektif. Yang ke-1, gunakan teknologi sistem ERP Enterprise Resource Planning untuk otomasi. Yang kedua, lakukan forecast berkala, revisi anggaran berdasarkan kondisi terkini. Yang ketiga, kolaborasi lintas departemen, libatkan semua pihak terkait. Yang keempat, evaluasi kinerja rutin, audit dan laporan bulanan. Yang kelima, manajemen risiko, identifikasi risiko dan rencana mitigasinya. Kesimpulan, anggaran adalah fondasi perencanaan keuangan perusahaan. Penyusunan yang tepat membutuhkan koordinasi, data akurat, dan monitoring rutin. Adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran. Sekian video tugas anggaran perusahaan dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, saya ada pantun. Berlayar sampan ke Pulau Angsa, menikmati sore dengan cerita. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.